Anak tidak salah datang dengan kekurangannya, tetapi guru harus menambah ilmunya. Bagaimana menangani anak yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Dewan Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Dewan Pendidikan, rekan dari PTD, Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh orang tua siswa kita atau murid kita di SD Negeri 3 Pringges Selatan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saya mohon Bapak dan Ibu dalam aktivitas apapun tetap taat prokes. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kapolsek. Hal ini untuk menjamin kelangsungan secara khusus pendidikan tatap muka kita. Alhamdulillah sejak hari Senin yang lalu, berdasarkan kondisi dan situasi yang ada, Lombok Timur dengan kualifikasi level 1, kemudian teman-teman guru dan tenaga kependidikan sudah vaksin di atas 80%, kemudian lansia kita sudah di atas 50%, sehingga keputusan kita untuk melaksanakan tatap muka penuh kita lakukan, Bapak Ibu. Tadi Pak Kepala Sekolah, Pak Camat sudah menyampaikan beberapa hal, terutama mengenai keluhan para orang tua menghadapi anak-anak kita yang belajar daring atau belajar dari rumah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan 1 bulan ini kita simulasi, okay? Kalau nanti tidak ada angka yang naik terkait dengan yang terkonfirmasi COVID, kita akan lanjutkan terus. Tapi mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk menjaga anak-anak kita juga. Setiap berangkat harus bermasker. Bapak Ibu guru di sekolah juga menjaga dengan mengontrol suhu badan, menyiapkan alat cuci tangan dan seterusnya, gitu, supaya kita tetap bisa belajar tatap muka. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu wali murid, gitu, supaya saya lebih kenal, lebih dekat kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin mic-nya mungkin bisa dipinjamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, semua sehat, gitu? Alhamdulillah. Ini kok banyak ibu-ibunya, gitu? Bapak-bapaknya kemana? Pada kerja, guys, ya nggak apa-apa, sama saja, gitu. Hari ini Bapak Ibu diundang oleh Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira tahu nggak untuk apa? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Nggak tahu, gitu? Nah, yang sampaikan bahwa hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai sekolah penggerak. Kalau kata sekolah mungkin kita sering dengar, gitu. Tapi kalau sekolah penggerak ini binatang apa dia? Makhluk apa? Gitu. Nah, mungkin dari sebagian kita belum banyak yang mendengar. Yang ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa SD Negeri 3 Pringges Selatan tahun 2021 yang lalu itu lulus menjadi sekolah penggerak. Di Indonesia hanya ada 2.500 sekolah.
Lombok Timur ada 43 sekolah dari 2000 sekolah. Nah, ini berarti SD kita, SD Negeri 3 Pringgesela Selatan, ini sedikit dari yang banyak. Kenapa dia bisa masuk menjadi sekolah penggerak? Karena lulus di tes, gitu. Jadi tesnya itu panjang, bukan oleh saya, tetapi oleh pemerintah pusat. Jadi dites kepala sekolahnya. Jadi untuk SD di Lombok Timur itu ada 24, gitu. 24 dari 769 sekolah dasar. Hanya sedikit Bapak Ibu. Nah, beruntunglah kita untuk angkatan pertama, ini satu-satunya sekolah di Kecamatan Pringgesela yang masuk menjadi sekolah penggerak. Tepuk tangan. Ini bukan karena prestasi Pak Kepala Sekolah saja, tapi Bapak Ibu juga ikut berkontribusi, ikut menyumbang, sehingga sekolah kita ini bisa menjadi sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Camat sampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan, mengajari anak-anak kita itu bukan saja tanggung jawab Bapak Ibu guru. Di Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu amanatnya pendidikan itu tanggung jawab semuanya. Saya selaku kepala dinas, camat selalu kepala wilayah, kepala sekolah, UPTD, dan Bapak Ibu sebagai orang tua anak-anak kita yang bersekolah di sini. Oleh karena itu, kalau masa lalu, cukup dah orang tua ini nitipkan anaknya di sekolah, sudah. Kita tinggal tunggu kapan anak kita pulang, besok nyiapkan lagi anak kita berangkat. Makin tidak bisa begitu. Pendidikan di masa depan kita itu harus memerankan semua kita. Semua kita, apapun yang bisa kita sumbangkan kepada sekolah, pemikiran, tenaga, itu harus kita lakukan kalau sekolah kita ingin menjadi sekolah yang hebat. Jadi semua kita yang ada di sini harus bersatu. Mari, gimana cara mewujudkan SD Negeri 3 Pringgesela Selatan ini menjadi sekolah favorit? Tanya Pak Kepala. Ada satu saja prestasi setiap tahun yang dihasilkan oleh anak-anak kita, itu luar biasa. Entah menjadi qori'ah atau lomba-lomba yang lain, semua bisa. Sekolah kita ini, Bapak Ibu, sekarang eranya namanya Merdeka Belajar. Merdeka itu artinya apa? Bebas. Kita bisa melakukan apa saja asal bertanggung jawab. Sehingga Pak Menteri memberikan slogan Merdeka Belajar. Tadi Pak Ketua Komite sampaikan, belajar itu tidak hanya datang jam 7, masuk ke kelas duduk, menerima pelajaran Pak Guru, Ibu Guru, nanti jam 10 pulang. Bukan itu. Itu tidak cukup untuk membekali anak-anak kita menjadi manusia yang siap menghadapi masa depan. Kita belajar bisa di mana saja. Di halaman sekolah, di kebun, di pantai, di gunung. Itu semua adalah sarana belajar. Oleh karena itu, di Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu Guru dituntut untuk pengetahuannya itu ditingkatkan terus. Tidak cukup hanya sekolah formal, misalnya di SPG, kemudian melanjutkan di S2, itu nggak cukup. Makanya setiap hari di program sekolah penggerak ini terus saja dilakukan peningkatan kapasitas. Guru-guru diberikan metode-metode baru, cara-cara baru, dan yang terpenting Bapak Ibu, sekarang ini filosofinya seorang guru itu menghamba kepada murid. Tidak boleh dia berkata kasar, tidak boleh membuli, tidak boleh mengatakan anak kita bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Jadi guru menghamba pada murid.
apapun kebutuhan si anak untuk belajar, maka wajib hukumnya bagi guru untuk memenuhi. Bahkan mungkin ya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada di antara anak kita yang dilahirkan karena takdir Allah memiliki kekurangan, itu tidak boleh ditolak di sekolah kita. Kemarin kita berpikir kalau anak-anak kita punya kekurangan, sekolahnya di mana? SLB. Sekarang tidak boleh. Sehingga ada istilah kita, sekolah inklusif. Kalau anak kurang sedikit menangkap pelajaran itu tidak boleh dilainkan. Tapi gurunya harus belajar bagaimana cara menangani anak yang seperti ini. Anak tidak salah datang dengan kekurangannya, tetapi guru harus menambah ilmunya bagaimana menangani anak yang kurang. Mustahil di satu kelas itu, misalnya kelas 1 itu dengan diberikan pelajaran langsung bisa membaca semua. Enggak, ada yang nangkepnya kurang. Siapa tahu anak-anak kita yang penangkapannya kurang di membaca, dia pintar berhitung. Karena Allah sudah memberikan kepada setiap orang itu keistimewaan, dan kita tidak boleh menyamakan satu dengan yang lain. Oke, Bapak Ibu, inilah era kita sekarang, era merdeka belajar. Jadi sekolah ini harus dibuat sebagai tempat yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Anak-anak nggak boleh stres kalau mau berangkat sekolah. Ya, kalau istirahat, saya minta Bapak Ibu guru berkreatif. Kreativitasnya harus muncul. Bagaimana membuat anak-anak ini senang, anak ini gembira di lingkungan sekolahnya. Sekolahnya bersih, sekolahnya aman, sekolah menjadi tempat yang menarik bagi anak-anak.